Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budianto. Saya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan tentang penyakit diabetes tipe 1. Penyakit diabetes tipe 1 itu penyakit meningkatnya kadar gula darah karena ketidakmampuan sel beta pankreas memproduksi insulin. Jadi tidak ada insulin yang berfungsi untuk mengubah gula darah menjadi gula otot. Ini nggak ada. Jadi sel beta pankreasnya itu rusak. Loh, kenapa kok rusak? Di antaranya karena terinfeksi virus. Nah, virus itu menginfeksi sel beta pankreas, kemudian makrofag atau sistem kekebalan tubuh kita itu membunuh virus tapi kebablasan gitu loh. Autoimun. Kira-kira begitu awalnya. Atau juga bisa beberapa penelitian mengatakan karena aktivitas yang kurang, kemudian asupan gluten dan makanan yang mengandung manis-manis gitu. Dan sebenarnya gini, yang menjadi masalah atau yang pertama yang unik dulu bagi saya, ternyata penyakit diabetes tipe 1 ini banyak menyerang anak-anak kecil dan juga para remaja. Nah, kenapa? Nah, ini yang jadi pertanyaan kan. Memang utamanya itu awalnya dari makanan. Dari makanan-makanan yang tidak diatur, yang tidak bersih, tidak higienis, jajan, bahan pengawet, bahan tambahan makanan yang berbagai macam itu. Di antaranya juga sirup gula jagung. Sirup gula jagung itu banyak mengandung fruktosa, yang mana fruktosa ini tidak diubah menjadi diubah menjadi lemak gitu. Diubah menjadi lemak. Lebih banyak diubah menjadi lemak yang menyebabkan badannya tambah besar gitu. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya, karena nanti secara tidak langsung dia akan berkontribusi pada kerusakan sel beta pankreas. Ya, karena mekanismenya saya belum paham benar ya, tapi kerusakan sel beta pankreas itu karena ya over tadi, produksinya terlalu banyak, kebutuhannya juga terlalu banyak. Kalau faktor makanan itu memang nanti lebih banyak ke diabetes tipe 2, di mana insulinnya ada tapi tidak berfungsi atau kurang. Nah, sehingga tetap harus diberi insulin dari luar. Nah, mau pakai diabetes tipe 1 ataupun tipe 2, yang jelas ini problem yang harus diwaspadai ya, terutama karena gini, diabetes tipe 1 itu juga ada kaitannya dengan faktor genetika, di mana seseorang yang punya penyakit diabetes tipe 1, anak keturunannya juga akan seperti itu. Cuma faktor risiko ini bisa dipotong dengan cara anak keturunannya itu betul-betul melakukan diet, betul-betul membatasi asupan gula. Kenapa kita tidak bisa tahan terhadap gula ya? Karena memang hampir di semua makanan itu gula itu ada gitu. Terus cadangan gula itu sebenarnya kan masuk ke dalam tubuh kita ya, terus diubah dari gula darah menjadi gula otot. Sayangnya aktivitas kita juga kurang, akhirnya gula otot itu tertimbun ya. Gula otot tertimbun, tidak dapat dibakar dengan atau tidak dapat dilakukan metabolisme dengan baik. Yang terjadi ya badannya sakit gitu kan sebenarnya. Jumlah lemaknya itu semakin banyak, jadi gula itu kan bisa berubah menjadi lemak seperti sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk pasien-pasien dengan diabetes tipe 1 ini atau pasien yang diindikasikan dengan diabetes tipe 1, memang ya harus mengikuti kontrol rutin, perbaikan-perbaikan, mungkin dengan protein-protein agar protein-protein untuk membantu pembentukan sel-sel tubuh yang baru. Sedangkan untuk ya ada jamu gitu kan, itu fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Memang penelitian masih terus dilakukan, tapi dengan mengurangi konsumsi gula, kebutuhan insulinnya kan jadi lebih rendah. Nah, di sisi lain kita bisa mencegah diri kita ataupun anak kita untuk mengurangi konsumsi gula sejak kecil. Karena penyakit autoimun itu ya juga diantaranya karena tubuh kita itu mengkonsumsi makanan yang tidak alami. Jadi bahan tambahan makanan tadi kan. Termasuk ada juga penelitian yang menyampaikan bayi pada usia kurang dari 4 bulan
yang dia mengkonsumsi susu sapi itu berisiko terkena diabetes tipe 1. Nah, ini juga harus hati-hati. Sehingga ASI menjadi yang terbaik sampai dengan usia 2 tahun. Digenapkan sampai dengan usia 2 tahun itu yang paling baik untuk menyusui gitu. Baik bagi si ibu maupun bagi si bayi. Nah, ini kan hal-hal yang alami, tentu akan lebih baik daripada yang tidak alami. Dan itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Kita mengurangi konsumsi gula, mengurangi konsumsi makanan-makanan yang manis-manis itu sejak kecil, termasuk juga tadi mengurangi gluten. Gluten itu biasanya ada pada terigu ya, pada olahan-olahan gandum. Jadi pada terigu itu kan bukan gandum ya. Jadi dia itu diolah dengan suatu mekanisme tertentu, kemudian difortifikasi juga, ada zat besi, vitamin A, D, mineral dan sebagainya. Terus kemudian itu dikonsumsi. Nah, itu ada glutennya. Gluten itu yang bikin kenyal itu loh, bikin mengembang itu loh. Kalau bikin saya dan istri itu misalnya bikin roti gandum itu kalau nggak dikasih gluten, nggak dikasih terigu ya, itu ngembangnya nggak bagus gitu loh. Jadi emang gluten itu emang digunakan ya, dan dia dicerna dalam tubuh kita ya dengan jumlah yang sedikit. Nah, kalau terlalu banyak itu kan bisa terdeposit, salah satunya itu di sel pankreas dan nanti akan merusak sel pankreas. Begitu. Jadi tetap makanan-makanan olahan-olahan terigu seperti mie, terus roti itu dikurangi ya. Kira-kira begitu. Terima kasih, semoga sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.